Untuk nasabah yang memang tidak bisa bayar pinjolnya, dengarkan ini. Semua aplikasi pinjaman online itu aman untuk digalbay. Kok bisa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman online itu semuanya aman digalbay. Jadi untuk teman-teman akan memberikan sedikit pencerahan. Kok bisa seperti itu, bisa aman? Karena apalagi aplikasinya legal, ada FC8. Tidak seperti itu. Kalian dengarkan video ini maka kalian juga akan paham bagaimana amannya galbay di aplikasi pinjaman online. Oke, sebelum itu yang baru bergabung boleh di subscribe dulu teman-teman ya. Yang belum subscribe, yang suka video ini boleh di like dan juga share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang terjebak di aplikasi pinjaman online, di sini kita sebagai PT Lucky Group sebagai jasa juga di mana kita membantu nasabah bebas dari pinjaman online. Untuk teman-teman yang terjebak di pinjol, ingin bebas dari pinjol, boleh konsultasikan masalah kalian terlebih dahulu melalui WA yang ada di deskripsi video. Di situ kita akan bantu memberikan edukasi untuk teman-teman, memberikan pencerahan teman-teman, dan juga mendampingi teman-teman saat teman-teman gagal bayar ataupun tidak bisa bayar pinjolnya. Kita akan bantu bebas bayarkan pinjol kalian. Jadi silakan langsung aja konsultasikan masalah kalian ke WA yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut membahas topik ini. Sekian banyak nasabah di sekarang ini memang yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kebanyakan sih yang gagal bayar itu orang awam. Orang awamnya kenapa? Tidak tahu tentang hukum pinjol itu sendiri, tidak tahu tentang resiko pinjol itu sendiri, dan juga tidak tahu ujung pinjol itu sendiri. Kita akan membahasnya kenapa pinjol itu gagal bayar pinjol itu aman. Kenapa? Karena yang namanya pinjol, hutang pihutang masuknya itu adalah hukumnya cuma perdata, ya. Dan perdata sekarang itu nggak ada ibaratnya nasabah yang dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena yang namanya membawa nasabah ke pengadilan itu memerlukan biaya perkara lagi. Untuk dari pihak aplikasi-aplikasi pinjolnya, mereka itu akan rugi mengeluarkan biaya perkara lah, harus ibaratnya menyewa pengacara juga untuk bawa nasabah ke pengadilan. Sekarang itu nggak ada teman-teman ya. Adanya juga paling juga mereka lebih baik mereka mengklaim asuransi mereka dibandingkan mereka ibaratnya membawa nasabah ke pengadilan. Nah, itu salah satu ibaratnya contoh kenapa gagal bayar aman. Yang keduanya, kita juga dilindungi dengan peraturan-peraturan dari OJK ya. Seperti yang kalian bilang, mungkin yang kalian takutkan adalah gagal bayar di aplikasi legal yang ada FC lapangan. DC datang ke rumah itu cuma menagih hutang, bukan mau mencelakai. Segala bentuk penagihan itu ada aturan dan juga SOP yang berlaku. Makanya di sini modal kalian jika memang saat kalian tidak bisa bayar pinjol kalian adalah mempelajari tentang SOP penagihan ya. Bagaimana harusnya penagihan itu dilakukan ke kalian ya. Mulai dari mungkin FC datang ke rumah. Ya, kalau memang penagihan-penagihan secara online jelas lah. Secara online mah itu kita abaikan pun masih bisa aman lah intinya. Diganti kartu dan WA juga beres misalkan. Ya, tapi kan FC datang ke rumah tetap aja kita harus menghadapinya secara langsung. Makanya modal kalian, pegangan kalian adalah SOP yang berlaku. Ya, dimana ada FC lapangan mungkin melakukan penagihan tidak sesuai SOP. Memang karena banyak sekarang itu lihat ya kasus-kasusnya. DC itu datang ke rumah itu kayak menagihnya maki-maki lah, maksa-maksa, ngancam-ngancam. Kenapa? Karena memanfaatkan ketidakpengetahuannya nasabah. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya SOP yang berlaku, maka kalian bisa melakukan perlawanan juga secara hukumnya jika memang tidak sesuai SOP mereka melakukan penagihan. Kuncinya di sini, pelajarilah tentang hukum pinjol itu sendiri, pelajarilah tentang SOP-SOP penagihan, supaya kalian punya kekuatan, punya pegangan saat kalian gagal bayar. Jadi kalau sudah seperti itu, kalian juga pasti tahu, kita mau gagal bayar di aplikasi manapun, sebesar apapun, seberlisensi apapun, tetap itu aman gitu kan. Mau aplikasi legal, ilegal, semi-legal, semuanya aman gitu kan. Karena memang itu akan merucut ke ujung pinjol itu sendiri. Yang namanya pinjol hukumnya hutang pihutang ya. Hutang pihutang hukumnya cuma perdata gitu kan. Dan juga perdata sekarang nggak ada di nasabah yang dibawa ke pengadilan. Paling juga ujungnya yang legal masuk slik BI checking gitu kan. Seperti itu. Semi legal paling juga teror penagihan ya, ancaman keluar kota sama sosial media. Itu masih bisa diantisipasi. Sebar data juga sekarang masih banyak cara untuk mengantisipasinya. Nih salah satu contohnya sebar data pinjol ilegal. Kalian harus paham, pinjol ilegal itu statusnya buronan di Indonesia kita ini. Mereka itu yang sedang diberantas oleh OJK, SWI, pemerintahan, bahkan pihak kepolisian pun ikut memberantas mereka.
kuncinya adalah jangan pernah merasa takut jika kita memang berhadapan dengan pinjol ilegal. Di sini beberapa kasus saya menangani nasabah yang memang masuk di kelas bimbingan saya terjebak pinjol ilegal, banyak juga yang tidak sebar data. Mungkin di sini ada juga memang step-step untuk mengantisipasi, membackup misalkan supaya tidak sebar data. Tapi tetap kuncinya ada di diri kita sendiri, ya. Kuncinya di diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan perlawanan. Jangan memperlihatkan rasa takut sedikit pun, karena ketakutan mereka itu lebih besar dibandingkan kita. Jelas status mereka buronan yang lagi diberantas sama OJK, SWI dan juga pihak kepolisian. Jadi lakukan perlawanan supaya apa? Supaya memang mereka itu jerak dan mereka itu memang ibaratnya berhenti untuk melakukan teror. Kalau memang ada sebar data, mudah juga kok. Ada sebar data, daripada Anda bayarkan, misalkan ada uang nih untuk bayar pinjol ilegal, kalian gunakan uang itu untuk melindungi data diri Anda untuk melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Di sini memang kasusnya karena kalau jebakan pinjol ilegal itu kadang kita baru cek-cek limit, tiba-tiba ditransfer. Itulah jebakan pinjol ilegal. Kalau seperti itu, kalian jangan sampai mau kembalikan. Karena memang itu mereka sengaja melakukannya untuk menjebak Anda. Lebih baik anggap aja bansos. Uangnya gunakan untuk melindungi data diri Anda, gunakan untuk melakukan pelaporan nanti kalau memang ada sebar data. Nah, harus dipahami sebar data itu tidak seburuk yang kalian pikirkan, ya. Apalagi kita nggak salah sama sekali, kita dijebak yang baru cek-cek limit tiba-tiba ditransfer, itu sudah jelas jebakan dari pinjolnya. Nggak perlu takut, nggak perlu malu juga. Kalian bilang apa adanya, misalnya ke keluarga, ke teman, kalau memang ada yang sebar data, bilang aja, ya, bilang aja apa adanya seperti itu. Ya, jadi supaya Anda ibaratnya punya dukungan juga dari teman-teman sama keluarga kalian, bahwa memang dijelaskan juga ini adalah pinjol ilegal yang memang sedang diberantas oleh OJK, SWI dan juga pihak kepolisian. Nah, kuncinya di situ sih, semuanya ada jalan kok. Ya, untuk semua aplikasinya termasuk yang legal, kita pelajari SOP penagihan ilegal, kita juga lakukan perlawanan. Jadi, gagal bayar di aplikasi manapun aman, teman-teman. Jadi, jangan pernah takut. Itulah kunci dimana kenapa gagal bayar di aplikasi pinjol itu aman, teman-teman. Seperti itu. Tinggal butuh pemahaman, tinggal butuh ilmu juga untuk teman-teman yang memang tidak bisa bayar pinjolnya. Memang PR yang pertama adalah yang harus kalian pelajari tentang resiko pinjol itu sendiri. Mereka itu ada di aplikasi legal, semi-legal, apa ilegal. Itu yang harus dipelajari, ya. Jadi kalau kalian juga memang ingin butuh bimbingan dari saya, boleh silakan. Saya juga sudah cantumkan kan nomor WA yang ada di deskripsi video untuk teman-teman yang memang butuh edukasi, butuh pendampingan di mana teman-teman terjebak pinjol sudah tidak bisa bayar, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sedikit teman-teman informasi dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe kalau yang belum subscribe, ataupun juga di follow TikTok saya, ada di deskripsi video juga. Saya aktivitasnya memang setiap hari live di TikTok, aktif di TikTok juga untuk mengedukasi teman-teman nih ya yang punya permasalahan pinjaman online, teman-teman, ya, seperti itu. Oke, mungkin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.